Assalamualaikum anak, apa kabarnya? Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kita masuk dalam tugas ya. Nah, tugas kali ini itu berkaitan dengan pembuatan poster dengan menggunakan aplikasi Canva. Saya yakin kalian itu lebih hebat daripada saya, yaitu pembentukan kelompok sudah dilakukan. Saya berharap kalian nanti bisa merencanakan proyek pembuatan poster yang kalian buat sesuai dengan tema dan strategi yang telah disepakati. Saya menginginkan poster ini berupa pemberitahuan kepada halayak ramai atau teman-teman kalian di sekolah mengenai tentang bisa jadi dampak negatif dan positif, dampak negatif bullying, bagaimana cara melawan bullying, atau mengenai tentang pemberitahuan untuk menstop perilaku bullying. Nah, yang ketiga yaitu pelaksanaan proyek. Silahkan kalian bisa membuat proyek Canva itu bisa lewat HP atau laptop, yang ada yang sudah bawa laptop, untuk bisa membuat Canva itu sebaik mungkin mengenai dengan penyatuan warna, terus bentuk gambarnya, stiker-stiker yang digunakan agar terlihat menarik. Sudah jelas ya? Oke, silahkan kelompok 1 untuk mulai membuat Canva-nya. Kelompok 2, 3 juga silahkan mulai untuk mendiskusikan temanya. Oke, silahkan di-share kelompok 1 hasil karyanya yang mengenai stop bullying. Monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil karya poster kami dengan subtema Stop Bullying. Poin-poin yang akan kita presentasikan yaitu yang pertama, kenali, yang kedua yaitu jauhi, dan yang terakhir yaitu rehabilitasi. Yang pertama, kenali. Bullying adalah pembunuh terhadap hak, kewarasan, ataupun kebahagiaan. Ada beberapa macam bullying. Yang pertama yaitu bullying secara verbal. Perilaku ini berupa julukan nama, fitnah, kritikan maupun penghinaan. Dan yang kedua yaitu bullying secara fisik. Perilaku ini biasanya seperti memukuli, menendang, menampar, ataupun mencakar. Yang ketiga yaitu bullying secara relasional ataupun sosial. Perilaku ini seperti pelecehan harga diri melalui pengabaian ataupun pengucilan. Dan yang terakhir yaitu bullying elektronik atau cyber. Perilaku ini biasanya dilakukan secara sistematis melalui komputer, media sosial seperti Instagram maupun TikTok, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu masuk ke jauhi yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah jauhi. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah, yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Yang kedua, jangan sendirian terutama di tempat yang sepi. Dan yang ketiga, hindari mencari gara-gara dengan pelaku bullying. Dan yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Dan yang terakhir, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Dan yang terakhir adalah rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan memberikan pendampingan psikologi dalam bentuk konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial untuk memulihkan kondisi mental anak dan memulihkan anak yang mengalami atau korban dan pelaku bullying. Terima kasih kelompok 1 atas presentasinya. Oke anak-anakku, kira-kira adakah masukan, adakah pertanyaan dari kelompok lainnya, yaitu kelompok 2, 3, dan 4. Kelompok 2 dulu. Ya, monggo Mbak. Saya Fitri dari kelompok 2 izin bertanya, apa benar menarget seseorang dengan meminta uang itu termasuk perilaku bullying? Benar, menarget seseorang dengan meminta uang secara paksa itu termasuk bullying verbal atau pengancaman. Dan jika sampai terjadi perkelahian atau kekerasan fisik, maka itu termasuk bullying fisik. Bagaimana Fitri? Ada pertanyaan lagi? Menarget. Nah, ini juga sering kali terjadi di sekolah kita. Menarget itu bisa jadi meminta uang secara paksa, meminta barang secara paksa. Itu biasanya dilakukan oleh anak-anak yang sudah merasa senior. Jadi dia merasa mempunyai kekuatan baik fisik maupun kekuatan untuk diakui. Nah, apalagi kalian sekarang kelas 11 ya, sudah mulai ada adik kelas ya, ada juniornya. Nah, jadi mentarget itu diawali dengan bullying verbal, biasanya dengan mengancam, mengata-ngatai, menjelekkan, atau dengan istilahnya itu biasanya itu juga dilakukan dengan bullying sosial, yaitu istilahnya mengajak temannya yang lain untuk menyudutkan satu orang atau dua orang. Nah, biasanya kelanjutan dari bullying verbal menuju bullying sosial, yaitu berujung pada bullying fisik, yaitu kekerasan. Jika si korban itu tidak mau memberikan apa yang diinginkan oleh si pelaku bullying di sini, itu biasanya dengan cara ditendang, didorong, akhirnya berujung pada kekerasan. Jangan kira ya, Nak ya, yang melakukan perilaku penargetan itu hanya anak laki-laki karena dia mempunyai kekuatan fisik. Perempuan juga bisa. Oke, yang pertanyaan kedua, kira-kira ada yang mau memberikan pertanyaan atau masukan dari kelompok 3? Saya Valin Amelinski dari kelompok 3 izin bertanya. Kalau perang status di media sosial seperti saling sindir, apakah bisa dikategorikan bullying? Perang status. Waduh, ini biasanya yang lagi booming-boomingnya ya. Nih, siapa yang mau menjelaskan? Ananda Agustina, monggo.
Benar, hal itu termasuk bullying elektronik atau cyber. Dalam hukum Indonesia, peraturan yang mengatur mengenai cyberbullying adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT. Adapun ancaman hukuman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur tersebut diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19/2016 adalah dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta. Oke, bagaimana wakil dari kelompok 3? Evelyn? Sudah? Oh, sudah paham. Bullying cyber ini mulai marak ketika media sosial itu mulai berkembang. Di mana ternyata di situ itu ada banyak sekali dampak negatifnya. Salah satunya yaitu bullying cyber. Jadi bullying cyber itu bisa dikategorikan ketika kalian itu mengomentari segala sesuatu yang berbau negatif di media sosial, di komputer atau internet. Nah, kita harus berhati-hati untuk bermedia sosial. Oke, jelas ya kelompok 3 diwakili oleh Evelyn. Ya, terima kasih. Anak-anak, intinya dari pertemuan kita yang pertama ini mengenai bullying, bahwasanya bullying itu biasanya terjadi pada diri kita. Baik kita sebagai korban atau kita sebagai pelaku. Di awal dijelaskan oleh Bu Ros bahwasanya kita ngomongin teman aja, kita istilahnya ngerumpi, kita istilahnya gosip, itu termasuk dalam kategori bullying verbal. Jangankan hal yang kecil itu, apalagi kita biasanya secara tidak langsung, badanmu kok sekarang agak kurusan ya? Kalau memang si korban merasa itu menyakitinya, itu dalam kategori yang lagi viral sekarang ini body shaming. Ya, oke. Demikian anak-anakku. Kiranya ada pertanyaan dari pertemuan pertama ini, sudah paham ya? Oke, kita bertemu lagi di pertemuan kedua. Kalian hebat, kalian luar biasa. Puros bangga menjadi bagian dari diri kalian. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.